Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulkarnain. Saya adalah salah satu dosen tetap program studi akuntansi Universitas Pasir Pengarayan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ajarkan, yaitu mata kuliah analisis laporan keuangan. Yang mana mata kuliah ini dengan bobot SKS 3 SKS yang ditempuh pada semester 3. Menjadi seorang dosen, menjalankan Tridharma perguruan tinggi merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan. Pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Model pembelajaran yang saya terapkan adalah dengan menggunakan sistem DAA atau Delivery Interaction and Assessment, yang mana delivery saya menyediakan beragam materi pembelajaran untuk membantu mahasiswa untuk belajar mandiri, sehingga materi yang diberikan dapat diterima dengan baik oleh mahasiswa. Interaction adalah kegiatan tatap muka antara dosen dengan mahasiswa untuk membahas mata kuliah yang dilakukan di kelas untuk mencapai capaian dari pembelajaran. Sementara assessment yaitu pemberian tugas terstruktur yang direncanakan seperti mengerjakan tugas, kuis, dan menyelesaikan sebuah analisis laporan keuangan yang ada di sebuah perusahaan guna untuk mengukur kemampuan mahasiswa dalam menerima pembelajaran secara objektif. Mata kuliah yang saya bawakan adalah mata kuliah analisis laporan keuangan dengan bobot SKS 3 SKS yang ditempuh pada semester 3. Deskriptif mata kuliah analisis laporan keuangan yaitu adalah mata kuliah analisis laporan keuangan membahas mengenai berbagai macam analisis kritis atas laporan keuangan yang diantaranya mengenai sifat laporan keuangan, konsep analisa laporan keuangan, serta beberapa teknik dan tahapan dalam melakukan analisis laporan keuangan. Dan bagaimana menginterpretasikan laporan keuangan dengan teknik dan penilaian kinerja keuangan perusahaan yang ditinjau dari sudut pandang manajemen, pemilik, dan kreditur. Tujuan mata kuliah ini yaitu untuk membekali mahasiswa dapat memahami bagaimana cara menganalisis sebuah laporan keuangan dan menginterpretasikan hasil analisis dengan baik dan benar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan komponen atau aspek delivery yang berkaitan dengan mata kuliah yang saya bawakan. Untuk mendukung kegiatan pembelajaran di kelas, saya menggunakan berbagai buku referensi dan literatur jurnal penelitian. Nah, kegunaan jurnal penelitian ini untuk mendukung perkembangan ilmu pengetahuan terkait dengan materi yang saya bawakan. Nah, itulah model delivery yang saya sampaikan dalam proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Nah, adapun sistem interaction, saya lakukan di kelas adalah sistem SCL, ya, atau disebut dengan Student Central Learning. Sistem SCL adalah pembelajaran yang menempatkan mahasiswa sebagai peserta didik, ya, atau subjek, sehingga akan mengembangkan minat mahasiswa lebih aktif, ya, kreatif dan inovatif. Nah, sistem SCL terdiri pembelajaran interaktif, diskusi, studi kasus, dan pembelajaran kooperatif. Nah, adapun platform yang saya gunakan yaitu LMS, di mana mahasiswa melakukan absensi, kuis, dan pengumpulan tugas yang diberikan melalui LMS. Itulah model aspek interaction yang saya terapkan dalam pembelajaran saya di kelas. Aspek assessment yang saya lakukan yaitu proses penilaian kepada mahasiswa secara objektif sesuai dengan kemampuan mahasiswa itu sendiri. Nah, adapun poin penilaian yang sudah saya paparkan dalam kontrak perkuliahan sebelum dimulai pembelajaran di kelas. Nah, adapun penilaian yang saya lakukan terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama adalah absensi, kedua ada tugas dan partisipasi kelas, ketiga ada kuis, keempat ada ujian tengah semester, dan yang kelima adalah ujian akhir semester. Demikian pemaparan 3 aspek yang saya terapkan dalam proses pembelajaran dalam kelas, yaitu delivery, interaction, and assessment, atau disebut dengan DAA.
Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas dengan micro teaching secara luring, yaitu dengan mata kuliah analisis laporan keuangan. Selamat menyaksikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Anda semua. Salam sejahtera buat kita semua. Pagi, Pak. Ya, terima kasih hari ini Anda sudah hadir di mata kuliah saya yang mengenai tentang analisis laporan keuangan. Nah, sebelumnya sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, mungkin alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa dulu, ya. Nah, untuk itu marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, baik, pertemuan untuk minggu kedua ini kita membahas mengenai tentang topik, yaitu tentang analisis laporan keuangannya. Nah, ini adalah pembahasan yang kedua, yang pertemuan kedua kita. Namun sebelum itu silakan Anda absensi di Smart, ya, Smart kampus kita. Nah, baik, saya rasa sudah selesai ya untuk melakukan ini absensinya. Nah, baik, hari ini kita akan coba membahas tentang analisis laporan keuangan, ya. Namun sebelum itu mungkin saya review, ya, materi kita minggu lalu, ya. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai tentang gambaran umum laporan keuangan, ya. Nah, kita minggu lalu sudah membahas mengenai tentang gambaran umum laporan keuangan, ya. Nah, ini Anda semua masih ingat dengan jenis-jenis laporan keuangan? Masih? Ya, coba tunjuk tangan siapa yang oke, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah. Perkenalkan, saya Septriadi. Saya akan menyebutkan 5 jenis laporan keuangan di sektor swasta. Ya, silakan. Nah, itu yang pertama adalah laporan laba rugi, kemudian ada laporan perubahan likuiditas, yang ketiga ada laporan sistem keuangan, yang keempat ada cash flow, dan yang terakhir ada CALK atau catatan atas laporan keuangan. Iya. Oke. Jadi 5 laporan keuangan sudah dijelaskan oleh kawannya, ya. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Asep, ya, mengenai tentang 5 jenis laporan keuangan, ya. Nah, itu tadi ada yang pertama laporan laba rugi, yang kedua tadi ada apa, Sep? Perubahan. Iya, ada perubahan ekuitas, dan yang ketiga ada posisi keuangan, yang keempat ada cash flow, dan yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Nah, ini adalah semua bentuk jenis-jenis laporan keuangannya, ya. Nah, yang biasa nanti kita gunakan di dalam analisis laporan keuangan itu adalah laporan laba rugi dan juga laporan posisi keuangan. Nah, 2 laporan keuangan yang selalu atau cenderung kita gunakan di dalam saat melakukan proses analisis laporan keuangan, ya. Nah, baik. Nah, inilah yang mungkin materi-materi minggu lalu yang kita coba review kembali. Ada 5 jenis laporan keuangannya. Terus penggunanya siapa ini? Nah, ini pengguna laporan keuangannya siapa? Ayo, ada yang iya. Saya Tiara Firandila akan menyebutkan pihak-pihak pengguna laporan keuangan. Ada 2, yaitu ada pihak internal dan pihak eksternal. Dalam pihak internal itu ada seperti karyawan atau manajer. Yang eksternal ada investor, pemerintah, masyarakat atau perbankan. Baik, kita akan coba masuk ke dalam materi kita pertemuan hari ini, yaitu tentang analisis laporan keuangannya, ya. Ini, ya, di perusahaan, ya, tentu kita penting melakukan sebuah penilaian terhadap kinerja keuangannya, di mana, ya, pentingnya melakukan analisis laporan keuangan ini adalah untuk mengevaluasi, ya, terhadap kinerja keuangan perusahaan, sehingga nanti dia bisa melakukan perbaikan-perbaikan untuk mencapai apa yang menjadi tujuan dari sebuah perusahaannya. Ya, tentunya dengan melakukan analisis laporan keuangan ini dapat mengevaluasi dan memperbaiki terhadap kinerja keuangan itu sendiri. Nah, analisis laporan keuangan ini nanti tentu akan berguna, ya. Pastinya akan sangat berguna sekali untuk perkembangan bisnis untuk kedepannya.
Nah, kalau kita lihat dari pengertian dari analisis laporan keuangan, ini kita akan lihat bahwa analisis laporan keuangan ini merupakan suatu proses ya dalam mengevaluasi laporan keuangan entitas tersebut maupun dengan entitas lain yang sejenis untuk menilai keadaan keuangan entitas di masa lalu, saat ini, dan untuk menentukan estimasi dan prediksi mengenai kondisi dan kinerja keuangan untuk masa depannya. Nah, ini kalau kita lihat secara umum pengertian dari analisis laporan keuangannya. Dia akan berbicara tentang suatu proses mengevaluasi katanya. Ya, tentu kita kalau berbicara tentang analisis, tentu kita melakukan evaluasi, ya, mengevaluasi, menilai dia terhadap apa? Terhadap laporan keuangan atau terhadap kinerja keuangan itu sendiri, ya. Pada intinya bahwa analisis laporan keuangan ini dia adalah untuk mengevaluasi dari kinerja keuangannya. Dia akan melihat bagaimana perkembangan ataupun kinerja dari keuangan itu sendiri, yang mana ini dapat dilihat dari perbandingan laporan keuangan masa lalu pada saat sekarang ini dan untuk menjadikan pengambilan keputusan atau kebijakan untuk di masa yang akan datang, ya. Nah, kita lihat ya, di sini ada beberapa tujuan yang akan kita lihat, tujuan dari analisis laporan keuangan. Ya, yang pertama itu adalah screening dia. Nah, screening ya. Screening itu apa? Analisis laporan keuangan itu digunakan sebagai alat screening awal dalam memilih alternatif investasi atau merger, ya. Nah, bahwa tujuan dari analisis laporan keuangan itu dia untuk membuat suatu atau mendukung keputusan apakah dia mau berinvestasi atau merger. Nah, ini sama ketika seorang investor, ya, kalau kita mau berinvestasi ke sebuah perusahaan, tentu kita harus nilai dulu nih perusahaannya, baik atau tidak, perusahaan A atau perusahaan B yang kita mau berinvestasi, atau kita melakukan merger saja dia. Nah, inilah tujuan kita melakukan analisis laporan keuangan. Perusahaan mana yang bagus ini, yang sehat? Kinerja keuangan yang mana yang bagus nih? Perusahaan mana yang memiliki prospek untuk masa depannya yang lebih bagus? Nah, maka dianalisislah laporan keuangannya. Ketika sudah dapat hasilnya, maka ini sebagai untuk pengambilan keputusan, sebagai untuk dia membuat kebijakan apakah dia berinvestasi atau dia melakukan merger dia, atau investasi perusahaan mana dia. Nah, inilah dia screening itu, ya, sebagai pilihan dia, ya, sebagai untuk memilih alternatif dia, ya, untuk berinvestasi kah atau merger. Kedua ada forecasting. Nah, forecasting ini atau bisa kita katakan peramalan untuk masa yang akan datang, ya. Forecasting, ya, analisis laporan keuangan digunakan sebagai alat forecasting mengenai kondisi kinerja keuangan di masa mendatang. Nah, ini dia. Jadi kalau dengan menggunakan analisis laporan keuangan ini, kita bisa memprediksi untuk masa yang akan datang. Ini bagaimana Pak? Kok bisa seperti itu kita prediksi yang di masa akan datang? Karena apa? Karena kita sudah melihat tentang ya laporan keuangan pada tahun sebelumnya. Nah, di kemungkinan besar ya dia akan memiliki efek kepada masa yang akan datang. Contoh, umpamanya penjualan pada tahun ini dapat sampai 5M. Nah, besar kemungkinan estimasi kita juga, ternyata mungkin kemungkinan besar kita di angka 5M itu dapat tahun depan. Ini kan sudah peramalan ini, ada kemungkinan itu terjadi. Atau kita bisa naikkan ini penjualan kita pada tahun depan nih. Kalau tahun ini 5M, mungkin tahun depan bisa 10M. Tetapi ada hal yang mungkin perlu kita tingkatkan atau perlu adanya efisiensi pembiayaan. Nah, ini adalah ada di forecasting, ya. Ada nanti hal-hal yang dilihat dan itu menjadi suatu gambaran untuk di masa yang akan datang. Ya, ada menjadi suatu pertimbangan-pertimbangan untuk membuat perencanaan juga masuk di sini di forecastingnya nanti berdasarkan dari analisis laporan keuangan pada tahun ini atau tahun sebelumnya dan untuk yang di masa yang akan datangnya. Nah, ketiga ini diagnosis, ya. Ini adalah tujuan yang ketiga adalah diagnosis dia. Apa diagnosis di sini? Ya, kalau mendiagnosis ya berarti kita lebih memeriksanya ya. Diagnosisnya apa kira-kira gejalanya? Akan begitu nih. Kalau kita lihat di sini, analisis laporan keuangan itu digunakan untuk mendiagnosis kemungkinan masalah-masalah terjadi baik dalam manajemen, operasi keuangan atau masalah lainnya. Nah, ini dia. Tujuan yang ketiga, dia sebagai diagnosis. Dia akan melihat apa sebenarnya masalah yang terjadi pada perusahaan ini. Nah, kalau dengan analisis laporan keuangan kan kita ketemu nih masalah yang ditemukan di dalam laporan keuangannya. Contoh, penjualan tahun 2022 itu dia
sampai dia umpamanya 5M. Sementara kalau kita lihat 2021 ini kemarin sampai ada 7M. Berarti ada penurunan sebesar 2M. Nah, ini penurunan ini apa sebabnya? Nah, ini kan ada permasalahan di sini nih. Kenapa kok terjadi penurunan? Inilah yang dimaksud dengan diagnosis. Maka dilihatlah apakah karena di bidang produksinya yang terlalu tinggi penggunaan biayanya, atau di posisi marketingnya yang tidak maksimal dalam penggunaan strategi marketing mix-nya. Mungkin bisa mengevaluasi dari marketing mix-nya, strategi marketing mix-nya. Atau ada masalah dari manajemennya, atau ada masalah hal-hal yang lain, operasional dan segala macamnya. Nah, ini yang perlu didiagnosis ya. Akan dilihat apa sebenarnya permasalahan yang terjadi di dalam suatu perusahaan itu. Makanya tujuan dari analisis laporan keuangan itu adalah diagnosis dia. Dia akan menilai, ya, melihat apa sebenarnya yang terjadi, problem yang dihadapi pada sebuah perusahaan itu sendiri. Dan sehingga nanti ini bisa menjadi sebagai evaluasi lah bagi para manajer ya, untuk mengambil tindakan atau kebijakan apa yang harus kita buat untuk di masa yang akan datang. Nah, ini diagnosis dia. Keempat itu sebagai evaluasi. Nah, ini adalah tujuan akhir dari analisis laporan keuangan adalah untuk mengevaluasi secara keseluruhan ya. Kalau kita lihat di sini, analisis laporan keuangan itu digunakan untuk menilai prestasi manajemen, operasional, efisiensi dan segala macam yang berbentuk di dalam manajemen perusahaannya. Nah, jadi dinilai tuh, dievaluasi secara keseluruhannya. Apakah nanti perusahaan ini dalam keadaan baik-baik saja atau ada permasalahannya? Maka dievaluasi, ya, dievaluasi secara keseluruhan dan dilakukan perbaikan-perbaikan sehingga nanti perusahaan ini dapat lebih berkembang untuk di masa yang akan datang. Dan juga para investor atau para kreditur atau yang lainnya melihat perusahaan ini, nanti dia kalau sudah dilakukan analisis laporan keuangan maka ketemu nanti perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan. Dan juga nanti menjadi suatu pertimbangan bagi kalau investor nanti kalau berinvestasi pastinya sebagai pertimbangan dia memilih perusahaan A atau B untuk dia berinvestasi. Kreditur juga demikian, apakah saya memberi pinjaman atau tidak, atau pihak ketiga yang lainnya. Nah, ini penting ya dilakukan analisis laporan keuangan ini. Ya, tujuannya inilah dia di dalam sebuah perusahaannya, screening, forecasting, diagnosis dan evaluasi. Ya, tentunya dengan ada analisis laporan keuangan ini pasti untuk perbaikan kinerja keuangan di masa yang akan datang ya. Nah, inilah kita masuki metode analisis laporan keuangan. Kalau kita tadi lihat, Pak, kita berbicara tentang analisis laporan keuangan, tapi bagaimana Pak menganalisis laporan keuangannya? Nah, inilah dia metodenya yang kita gunakan di dalam menganalisis laporan keuangan itu sendiri ya. Ada berapa? Ada 4 ya. Ada analisis horizontal, ada analisis trend, ada analisis vertikal, dan ada analisis rasio. Nah, kita akan bahas yang keempat-empat ini nanti sebagai bentuk teknik ataupun metode analisis dalam laporan keuangannya. Nah, mari kita lihat di analisis horizontalnya. Metode analisis horizontal ini adalah metode membandingkan laporan keuangan dengan tahun sebelumnya dalam entitas tersebut secara komparatif dengan tujuan mengetahui perkembangannya. Nah, dia akan membandingkan laporan keuangan dengan tahun sebelumnya. Nih, membandingkan laporan keuangan dengan tahun sebelumnya dalam entitas tersebut. Itu yang pertama, ya, yang perlu kita pahami. Kedua, analisis horizontal ini dinamakan horizontal karena membandingkan akun. Ya, dia membandingkan akun. Apa akunnya? Kalau dalam laporan keuangan itu ya ada penjualan, ya, ada nanti beban, ada yang lain-lain. Itu namanya akun. Ya, nanti kita lihat di dalam penyajian laporan keuangannya. Dia akan membandingkan akun atau elemen yang sama dengan tahun yang berbeda. Paham maksud saya ini? Dia membandingkan elemen tahun ini dengan tahun sebelumnya. Ya, paham ya? Jadi di dalam akun-akun itu, dalam laporan keuangan itu dibandingkannya dengan tahun yang sebelumnya. Maka dia ketemu bagaimana perkembangan setiap elemen atau akun yang ada pada tahun sebelumnya dengan tahun yang sekarang ya. Kita lihat. Nah, ini rumusnya ya. Analisis horizontal ini dengan perbandingan tersebut dapat diketahui selisih kenaikan atau penurunan. Nah, ini selisih kenaikan atau penurunan nilai setiap akun di laporan keuangan
baik dalam bentuk persentase dan nilai mata uangnya. Nah, jadi dia kalau kita menilai analisis horizontal ini, dia ada dua yang kita lihat nanti. Pertama, kita melihatnya berdasarkan nilai rupiahnya, dan kedua berdasarkan dari persentasenya. Ya, nih apa rumusnya? Ini dia. Akun tahun sekarang, ini akunnya, akun tahun sekarang ini berarti pelaporan tahun ini dikurangi dengan akun T-1 tahun sebelumnya. Tahun sekarang berarti dengan tahun sebelumnya. Jadi kita bandingkan, kita kurangi akun yang tahun sekarang dikurangi dengan akun tahun sebelumnya. Contohnya, mungkin penjualan tahun 2021. Nih ada penjualan sebesar 5M. Tahun 2022 ada 10M. Nah, ini yang dimaksud dengan perbandingan akun T dengan akun tahun sekarang. Membandingkan akun yang sejenis ya, elemen yang sejenis. Ya. Kalau dia dengan penjualan, maka bandingkan dengan penjualan. Kalau beban, bandingkan dengan beban. Laba kotor, bandingkan dengan laba kotornya ya. Maka kita nanti lihat bagaimana tingkat kenaikannya ya, baik itu secara rupiah maupun secara persentasenya. Nah, baik, kita lihat. Nah, ini kita lihat dari sisi penjualan. Nah, kita mau melihat dari penjualan tahun 2019 dan 2018. Seberapa besar sih perkembangannya, atau kita lihat nanti perubahan dari penjualan itu sendiri. Nah, kita lihat ini dia ya. Berdasarkan laporan laba rugi di atas, maka tingkat penjualan tahun 2019 mengalami peningkatan dibandingkan penjualan tahun 2018. Kenaikan penjualan tahun 2019 sebesar 1.338.598.950 atau sebesar 41,71% ya, 41,71% ya. Nah, dari mana angka ini? Ini dari mana kita dapat 1 miliar ini? Ya, dari laporan laba rugi. Ya, ini hasil nih. Coba, tingkat kenaikan penjualan tahun 2019 mengalami peningkatan dibandingkan penjualan tahun 2018. Kenaikan penjualan tahun 2019 sebesar 1.339.568.950. Itu didapat dari apa rumusnya tadi? Iya, ya. Nah, itu dia. Jadi akun tahun sekarang dikurangi dengan akun tahun sebelumnya. Ini dia. Maka akun tahun sekarang berapa? 4.551.329.490 dikurangi dengan tahun 2018-nya. Ya, maka dia ketemu hasilnya. Ini dia. 1.300.000. Iya. Nah, kalau untuk persentase sama dia. Persentase juga demikian dia. Kita kurangi dia akun tahun sekarang kurangi dengan tahun kemarin, kita bagi dengan akun tahun sebelumnya. Maka dia dapat 1,7% ya. Artinya kalau begitu perusahaan sudah memiliki kenaikan penjualan ya dari tahun sebelumnya. Indikasinya apa? Berarti perusahaan ini sudah memiliki perkembangan dari sisi penjualannya, sudah meningkat ya. Nah, ini kan analisis kita nih. Kita dapat melihatnya. Oh, berarti perusahaan itu dari tahun kemarin dengan tahun sekarang sudah meningkat ya. Berarti kinerja keuangannya bagus nih. Akan begitu nih. Nih yang pertama. Kedua, ini sama dia prosesnya. Dia melihat bagaimana tingkat laba bersihnya tahun 2019 dibandingkan laba bersih tahun 2018-nya. Rumusnya sama juga dia. Akun tahun sekarang kurangi dengan tahun sebelumnya mencari rupiahnya, atau kita mencari persentasenya, kita tinggal bagikan akun tahun sekarang dikurangi dengan tahun sebelumnya dibagi dengan tahun sebelumnya. Ya, dapatlah di hasilnya ya, dia sama ya. Nah, ada analisis vertikal. Nah, horizontal tadi ada pertanyaan, silakan. Kalau ada pertanyaan silakan. Nih, untuk analisis horizontalnya. Sebelum kita masuk ke analisis vertikal. Paham? Paham ya? Paham, baik. Belum ada pertanyaan sampai di sini? Belum. Oke, baik, kalau belum kita lanjut ke analisis vertikal ya. Nah, analisis vertikal ini dia hampir sama dengan analisis horizontal tadi ya. Kita lihat analisis vertikal adalah metode analisis dengan membandingkan akun-akun dalam laporan keuangan dengan akun lainnya pada tahun yang sama dan entitas tersebut. Nah, kita lihat rumusnya. Nah, ini rumusnya untuk mencari analisis yang vertikal tadi ya. Dia berdasarkan ini rumus analisis vertikal untuk laporan laba rugi adalah, nah ini kita lihat rumusnya. Pengorbanan tertentu, pengorbanan ini sama dengan beban ya. Pengorbanan tahun 2019 dibagi penjualan 2019 dikali 100%. Maka dia dapatlah kita melihat bagaimana nanti terhadap analisis vertikalnya ini.
Nih contohnya. Mana beban pokok penjualannya? Ini dia. Ya, dikurangi dibagi dengan penjualan. Ya, kita lihat. Nih. Berdasarkan data analisis vertikal untuk laba rugi terdapat persentase common size ya, beban pokok penjualan tahun 2019 sebesar 76,91% dan 74,73 tahun 2018. Nah, dia membandingkannya berdasarkan tahun ke tahun ya perbandingannya. Nah, ini kita lihat rasio tahun 2019. Ini apa? 3,500 ini 3.500.000, 521.100 ini apa? Penjualan. Iya, ini untuk penjualan. Ya, pengorbanan atau beban tadi ya, beban pokok penjualannya. Nih, boleh kita lihat di sini nih. 3.500.000-nya ya. Nah, ini dia. Dibagi dengan 4.591.329.450. Ini adalah penjualannya. Maka kita bagi, maka dia dapat 76,91%, itu tahun 2019-nya. 2018 ini sama prosesnya ya. Jika saudara lihat bagaimana nanti beban pokok penjualan dibagi dengan penjualannya, sehingga nanti ketemulah 74,73%-nya. Ada pertanyaan sih, silakan. Akun yang lain ya sama, kita tinggal melihat bentuknya, perbandingannya. Nah, ada analisis tren. Nah, kalau analisis tren ya, ini adalah dia teknik analisis tren adalah teknik untuk mengetahui tren atau tendensi dan kondisi keuangan dalam bentuk persentase, yaitu berapa tahun berdasarkan suatu tahun dasar tertentu. Nah, ini kalau analisis tren ini kita melihat trennya dari tahun berapa yang kita jadikan dasar. Kalau kita mau melihat dia tren dari tahun 2016 ke tahun 2022, maka kita hitung berapa tahun dia ke sini. Semakin lama periode perbandingan, maka akan semakin bermanfaat katanya. Jadi semakin jauh periode dasar kita yang kita gunakan untuk penilaian analisisnya, maka dia akan semakin bagus. Kenapa? Karena dia melihat dari jauh sampai sekarang itu bagaimana perkembangannya. Apakah grafik itu turun naik atau dia semakin naik dia. Nah, paham maksud saya kan? Dia akan dapat melihat perkembangan dari sejak awal sampai sekarang itu bagaimana dia. Ada perkembangan atau tidak? Atau justru dia stabil? Atau dia meningkat dia perkembangannya? Nah, maka dikatakan di sini analisis tren itu semakin lama perbandingannya katanya, maka dia akan semakin bermanfaat ya. Soalnya begitu, berarti kita lihat di sini ada 2016, ada 2019. Mana dia tahun dasarnya? 2016. Ya, 2019 adalah tahun sekarang ya. Maka kita lihat ya hasilnya, yaitu dia jumlah laba kotor bagi jumlah laba kotor tahun dasarnya ya. Maka dapat ketemu dia 164,45%. Kita lihat jumlah laba kotor tahun 2019-nya. Mana dia? Ini dia laba kotornya. 1.050.808.350 rupiah dibagi dengan tahun dasarnya 638.999.050 rupiah ya. Nih, sehingga dapat dia ada kenaikan laba kotor dan tahun dasar ke tahun sekarang itu 164,45% ya. Terima kasih ya. Ini habis materi kita untuk pertemuan kedua. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Cukup? Oh, ya baik, terima kasih ya Anda semua. Nah, mungkin ini nanti ada tugas ya, ada tugas untuk saudara terkait dengan materi yang kedua kita, pertemuan kedua. Saudara silakan download laporan keuangan di idx.id atau di Bursa Efek Indonesia. Ambil annual reportnya dan saudara lakukan analisis laporan keuangan yang berdasarkan, yaitu tadi ada analisis horizontal, ada vertikal, dan ada tren ya, 3 ya. Saudara silakan analisis dengan 3 metode tersebut. Minggu depan kita kumpulkan ya. Baik, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, saya rasa cukup. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada pertemuan kita hari ini ada manfaatnya bagi kita semua. Baik, kita tutup kuliah kita pada hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah ya, alhamdulillah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.